Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana guys, kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang lafaz-lafaz misteri. Jikalau kalian tahu, di dalam Al-Quran ada bacaan-bacaan yang tidak seperti pada umumnya. Yang pertama yaitu ada namanya saktah. Yang kedua ada tashil. Yang ketiga ada ishmam. Yang keempat ada naql. Yang kelima ada imalah. Itu dia bacaan-bacaan yang memang misteri di Al-Quran. Mau tahu penjelasannya? Oke, let's go. Secara bahasa, saktah berarti diam atau tidak bergerak. Namun secara istilah, saktah berhenti sejenak tanpa bernafas. Adapun tanda saktah yang terdapat dalam Al-Quran, biasanya kalau di Al-Quran Indonesia ditulis saktah, sin, kaf, ta, dan tak marbutoh. Namun di Quran Suudiyah ditulis hanya dengan huruf sin, seperti yang kita lihat sekarang. Di dalam Al-Quran, bacaan saktah ada 4 tempat, yakni di surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Qiyamah, dan surah Al-Mutaffifin. Cara membaca saktah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima min marqadina hadza wa qila man raq kalla bal rana. Ketika berhenti tidak boleh bernafas. Iwaja, ketika berhenti di situ jangan sampai bernafas, ditunggu sejenak tanpa bernafas. Iwaja qayyima. Itu dia bacaan saktah dalam ilmu tajwid. Tashil. Secara bahasa, tashil berarti memberi kemudahan, keringanan, atau menyederhanakan. Namun secara istilah, tashil berarti cara membaca dua hamzah yang berjejer. Hamzah pertama dibaca biasa, sedangkan yang kedua disuarakan antara hamzah dan alif, yaitu samar-samar. Di dalam Al-Quran, tashil hanya berada pada satu tempat, yaitu dalam surah Fussilat ayat ke-44. Dalam sejarahnya, yaitu orang-orang Arab susah ketika menyebutkan alif yang berjejer, jamiyu. Orang-orang Arab agak susah yaitu membaca dua alif yang berjejer. Maka tashil berarti menyederhanakan. Tadinya yang bacaannya jamiyu dibaca tashil, disederhanakan. Jamiyu wa arabi. Mari kita praktekkan bersama-sama. Laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi a'jamiyyu wa arabi laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi a'jami
a'jami wa arabi. Itu dia bacaan tashil di dalam Al-Quran. Ishmam, secara bahasa ishmam berarti mencampurkan. Namun secara istilah ishmam yaitu bacaan yang mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau mengangkat dua bibir. Bacaan ishmam hanya berada pada satu tempat, yaitu dalam surah Yusuf ayat ke-11. Mari kita praktekkan bersama-sama. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Dalam sejarahnya la ta'manna memiliki kata asli yaitu la ta'mannuna. Tetapi karena di sini ada hukum tajwid yaitu bacaan ishmam yaitu mencampurkan atau memoncongkan bibir, maka bacaan la ta'manna hanya dilambangkan saja. Jadi ketika menyebutkan yaitu la ta'manna, di situ ada manna, ada hukum gunnah, maka bacaan aslinya itu la ta'mannuna. Tetapi karena ini hukum ishmam, maka hukum nun yang pertama yaitu nu itu tidak dilafazkan atau tidak disuarakan, hanya dilambangkan saja. Sedangkan nun yang kedua baru disuarakan atau dilafazkan. Jadi ketika menyebutkan la ta'man, detik gunnah yang pertama itu kita lambangkan yaitu nun yang pertama, yaitu nun yang berdommah. La ta'manna. Baru kita lambangkan nun yang kedua dengan dilafazkan atau disuarakan. Mari kita baca bersama-sama. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Itu dia bacaan ishmam di dalam Al-Quran. Naql, secara bahasa naql berarti memindah. Namun secara istilah naql yaitu membaca lam sukun. Nah ini lam sukun diganti dengan harokat huruf hamzah. Hamzah mempunyai harokat yaitu kasroh. Jadi lam menjadi hidup, diganti kasrohnya dipindahkan ke lam. Jadi bacanya jadi ali, ali. Sedangkan posisi hamzah sekarang yaitu dibuang. Karena ini bacaan nakal yaitu memindah. Memindah apa? Memindah kasroh ke lam, setelah itu hamzah dibuang. Jadi bacaannya ketika disambung dengan kalimat bisa, jadi bacaannya bukan bisal ismu lagi, karena di sini sudah terjadi hukum yaitu hukum nakal. Jadi bukan bisal ismu tapi bisalismu. Jadi bacaannya bisalismu, bisalismu. Mari kita baca bersama-sama. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, bacaan nakal ini cuma ada di satu surah, yaitu surah Al-Hujurat di ayat ke-11. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu dia bacaan naql di dalam Al-Quran. Imalah, secara bahasa imalah berarti memiringkan atau membengkokkan. Namun secara istilah imalah berarti merubah bacaan ra menjadi re, seperti dalam kalimat sate. Begitu. Dalam Al-Quran lafaz dengan metode ini
hanya berada pada satu surah, yaitu surah Hud ayat ke-41. Surah Hud ayat ke-41. Mari kita baca bersama-sama. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi ketika menyebutkan ra, jadi diubah menjadi re. Karena bacaan imalah itu memiringkan, jadi ra dimiringkan, jadi bacanya seperti e. Dan posisi mulut kami diajarkan oleh guru-guru kami, posisi mulut yaitu agak miring ke kanan. Majureha. Jadi ketika menyebutkan yaitu kalimat majureha, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha. Majre, ketika menyebutkan majre, mulut agak dimiringkan ke kanan. Itu dia bacaan-bacaan yang unik, yaitu misteri di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat ya guys. Lagi nonton di channel Amwis Grow Great Quran. Kalau ada salah, mohon maaf dan dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.